Kalau banyak yang nanya, kok bisa sih Mbak Nurlen tulisannya itu menginspirasi sekali gitu. Nah, itu semua dari Teh Indari gitu loh. Saya memodifikasi gaya Teh Indari, kemudian dari buku-buku yang saya baca. Jadi semoga teman-teman semua di sini termotivasi dan menyimak materi dari Teh Indari. Ini juga saya baru pertama kali nge-Zoom jadi kagol. Bingung tadi. Jadi mohon maaf ya Teh kalau ada kesalahan gitu. Langsung aja Teh Indari. Mangga, hatur nuhun. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya diundang di sini di jaringannya Mbak Nurlen, dan Mbak Nurlen ini termasuk yang otot belajarnya keren banget. Sering baca buku, sering ikut training, kemudian juga sering action, dan saya yakin bahwa kalau misalnya kita ngomongin tentang kondisi sulit, tapi sekarang masih tetap bisa melejit, bisa nggak sih Teh? Ya bisa, kenapa tidak gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang resesi, kita ngomongin tentang pandemi, dan banyak yang memang turun atau jatuh bisnisnya, itu hanya satu hal yang membuat mereka jatuh. Apa? Mereka malas untuk beradaptasi dengan kondisi. Ya, saya perkenalkan dulu saja, nama saya Indari Mastuti, saya adalah penggiat dari bisnis online. Jadi saya lebih memang berbisnis dimulai dari tahun 2007, dan bisnis yang saya jalankan pure bisnis online. Tahun 2007 kita tidak mengenal yang namanya Facebook, tidak mengenal yang namanya Zoom, tidak mengenal yang namanya aplikasi-aplikasi yang kayak begini. Saya 2007 hanya mengenal bagaimana saya bisa bersosialisasi dan menggunakan email. Jadi waktu itu bisnis online saya dijalankan hanya dengan menggunakan email. Jadi saya aktif di grup-grup, atau dulu itu ada Yahoo Group, kemudian di sanalah saya mulai tebar pesona teman-teman, mulai bernetworking, dan itu sering saya ajarkan kepada mereka yang belajar di Inscript, bernetworking itu sangat penting. Ya, kalau dulu saya di email gitu kan, dan dapat klien besar-besar semuanya dari email. Kalau kemudian ada mengenal yang namanya itu Friendster, kemudian saya juga dapat menulis di Friendster. 2009 saya mulai mengenal Facebook. Ya, kalau kita ngomongin tentang sosial media dan salah satunya adalah Facebook, dan sekarang kita ngomongin tentang bisnis online, maka kita nggak bakalan jauh-jauh dari yang namanya sosial media, Facebook, WhatsApp, Zoom. Kalau sekarang ya sangat familiar sekali dengan yang namanya Zoom untuk belajar. Nah, itulah yang akan kita gunakan untuk bisa melejit di masa sulit. Ya, tapi yang jadi sulit sekarang sebetulnya adalah mindset, teman-teman. Banyak yang bisnisnya jatuh, mindsetnya juga sulit. Kenapa? Nggak mungkin lah di masa resesi ini bisa naik level. Nggak mungkin lah saya itu di masa resesi seperti ini saya bisa sukses. Nggak mungkin lah jaringan saya bisa jualan karena daya beli masyarakat itu menurun. Teman-teman percayalah, di masa resesi, di masa pandemi ini, bukan daya beli yang menurun, tapi mereka yang menjadi pelanggan kita lebih cerdas untuk membeli. Mereka sekarang punya uang 1 juta, mereka akan lebih cerdas dibandingkan dulu. Mungkin dia duitnya lebih banyak gitu. Tapi kalau sekarang duit 1 juta ini saya mau belanja ke siapa? Dan belanja ke siapa itu sangat terkait dengan dunia online. Jadi untuk bisa melejit di masa sulit seperti yang dilakukan atau diinformasikan oleh Menteri Keuangan kita, bahwa bisnis-bisnis banyak yang turun kecuali satu. Apa itu? Bisnis online. Jadi pada masa ini sebetulnya di masa resesi, di masa pandemi, teman-teman ini harus kuat banget terkait dengan bisnis online-nya. Ya, teman-teman. Ya, bisnis online seperti apa Teh? Saya juga ini bisnis online, tapi bisnis yang saya jalankan ya gitu-gitu aja. Otot belajarnya juga harus kuat. Bisnis online tidak bisa teman-teman hanya sekedar menjalankan bisnis online, tapi teman-teman harus kuat juga. Langsung cari searching gimana caranya supaya bisnis saya laku. Searching, kemudian baca YouTube, banyak praktisi-praktisi bisnis online yang dia sharing di YouTube, kemudian kita dengerin. Kemudian kita, oh gitu ya, oke, kita aplikasikan dalam keseharian kita sebagai pebisnis online. Kemudian ikut training online. Kalau Mbak Nurlen ini borong buku gitu ya, karena buku-buku saya ada sekitar hampir 50 judul buku, itu semuanya sangat terkait dengan bisnis online. Bagaimana caranya follow up, bagaimana caranya menyetatus di Facebook, bagaimana caranya membangun kolam, bagaimana caranya 100 juta dari WhatsApp, bagaimana caranya 100 juta dari Facebook, bagaimana caranya 100 juta dari Telegram. Banyak sekali judul-judul lainnya yang bisa dibaca.
Tapi apakah hanya dibaca saja? Tidak. Dalam kondisi sulit seperti ini, teman-teman harus berani mengimplementasikan setiap ilmu yang didapatkan. Ingat, dapat ilmu baru, jalankan. Dapat ilmu baru, implementasikan. Dapat ilmu baru, kemudian actionkan. Ya, kalau sudah begitu, yang akan teman-teman dapatkan itu adalah aksi baru dan penyempurnaan baru dalam setiap langkah. Ya, jangan sampai teman-teman itu adalah jadi pembaca, ikutan training, tapi bisnisnya nggak jalan, kemudian nyalahin mentornya. Ya, mentornya cuma ngasih info gitu aja, mentornya cuma ngajarin gitu aja. Pertanyaannya balik kepada diri Anda sendiri, sudah dijalankan atau belum ilmunya? Sudah saya jalankan, sudah konsisten menjalankannya atau belum? Ternyata saya belum konsisten. Ternyata bisa hebat di masa sulit ini adalah konsistensi, jalankan lagi, jalankan terus, jalankan berulang-ulang, jalankan tanpa bosan sampai akhirnya bisa sukses. Ya, teman-teman, gitu kan. Terima kasih untuk Mbak Nurlen yang sudah sharing, yang ngajak saya sharing di sini. Di sini juga ada Dia, ada Miss Titi, kemudian ada Miss Prahma, Miss Rina, Miss Linda, Miss Rofiko. Saya langsung absen semua yang di sini. Miss Ria, Miss Intan, Miss Liana, Miss Arni, Miss Sylvia, Miss Susi, Masya Allah banyak sekali teman-teman. Siapa di sini yang pernah baca buku saya? Silakan acungkan tangan. Acungkan tangan. Oke, siapa lagi? Oke, sudah pernah. Pertanyaan saya selanjutnya adalah sudah praktek atau belum? Sudah. Sudah. Setelah praktek, apa yang kemudian didapatkan? Orderannya lancar. Orderannya lancar. Padahal banyak ya tetangga kita di sana bilang, aduh kenapa ya penjualan saya turun. Banyak nggak dengar kayak gitu? Banyak. Banyak dengar kayak gitu. Mindset dan action masing-masing juga. Nah, tergantung action masing-masing. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti menimba ilmu. Jangan malesan. Sekarang ini sarana dunia kita ini sekarang menyajikan hal yang sangat bagus untuk perempuan. Kita bisa belajar di mana saja, kita bisa baca buku di mana saja, kok baca buku di mana aja, karena banyak e-book teman-teman. Bukan hanya buku yang sifatnya cetak, saya sendiri juga menelurkan ratusan judul e-book, semuanya untuk mendukung untuk mereka yang jualan online. Tapi pertanyaannya adalah yang banyak ini bisa dibaca nggak? Males nggak untuk dijalankan? Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang ngeluh kayak gini, aduh jualan saya turun, langsung tanyakan kayak gini, Say, sudah baca buku belum? Ayo banyak buku loh yang bisa dibaca loh. Gimana caranya naikin omset? Gimana caranya naikin jumlah reseller? Gimana caranya merawat reseller? Oh iya ya, saya belum ternyata. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan kita kemarin, sekarang tidak bisa kita lakukan lagi hari ini. Apa yang kita jalankan di bulan lalu, tidak bisa lagi dijalankan di bulan depan. Kenapa? Saking dinamisnya pelanggan kita. Saking dinamisnya yang namanya pasar kita. Setiap hari kita akan ketemu dengan orang-orang baru, setiap hari kita akan bertemu dengan orang-orang yang selalu meminta kita menambah value kita. Kalau saya beli ke Mbak Nurlen, kira-kira saya dapat apa ya kalau bulan besok? Kalau dikasih lagi yang bulan lalu, dia bosan. Orang itu mudah bosan, dan dia mudah untuk berpindah ke lain hati. Kenapa? Karena begitu banyak penjual. Ya, karena begitu banyak pilihan reseller. Kalau di saya banyak pilihan leader, banyak pilihan marketer. Jaringan saya itu ada 6.400 orang. Ada jumlahnya sangat banyak. Dan akhirnya pelanggan akan memilih mereka yang memang benar-benar sreg di hatinya atau mereka yang bisa memberikan lebih kepada mereka. Ya, salah satu contoh, kenapa sih saya mau untuk nge-zoom dengan Mbak Nurlen di jaringannya? Saya juga nggak kenal sama semua jaringannya. Saya cuma kenal sama Mbak Nurlen. Inilah yang dinamakan dengan value. Ya, ini adalah sesuatu yang saya berikan kepada Mbak Nurlen supaya Mbak Nurlen kenal saya terus, update saya terus, tahu saya terus, produk saya diupdate sama Mbak Nurlen. Mbak Dia, Mbak Indari itu sekarang nulis buku apa lagi? Oh ada nih sekarang yang terbaru, adanya namanya adalah buku saku bisnis. Ada 5 buku saku bisnis dan dijual hanya 129.000. Berapa dia? 129 ya? Iya. Oh, 29.505 buku. Oh ya, itu ya yang baru. Tapi coba kalau saya kemudian tidak memberikan value lebih. Kata Mbak Nurlen, apa beli buku di Mbak Indari cuman beli aja. Saya nggak di servis yang lain-lain.
gitu kan? Saya nggak dikasih sesuatu yang lain, saya cuma beli buku, setelah itu selesai, saya bisa kontak sama Mbak Indari kalau cuma bayar. Iya enggak? Tapi ketika kita menambahkan value seperti ini, Masya Allah, itulah yang membuat bahwa kita itu berbeda dengan yang lain. Itu juga yang membuat ketika saya memaintain salah satu jaringan pemasaran saya, yaitu di pasukan 10 juta, saya menyediakan Zoom setiap hari, yaitu Zoom tentang bisnis, bagaimana cara closing, bagaimana cara posting, bagaimana cara follow up, dan cara-cara yang lainnya. Akhirnya, yang mereka gabung gratis pun di pasukan 10 juta, mereka bisa bergerak dan menghebat. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Ternyata kita bisa lebih keren itu karena tahu ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, ya gitu-gitu aja. Ya, teman-teman. Jadi Masya Allah, inilah yang selalu saya berikan kepada teman-teman yang menjadi pelanggan-pelanggan buku saya ataupun pelanggan training saya. Ayo, mau apa lagi sama saya? Ayo, mau apa lagi? Saya gratiskan. Kenapa? Karena saya pengen memaintain lebih dibandingkan yang lain. Kalau ngomongin buku bisnis, ya udah deh, saya beli ke yang lain aja. Yong, tinggal beli aja kok gitu. Tapi bagaimana kemudian bisa berinteraksi dengan saya sebagai penulisnya, berinteraksi dengan komunitas besar saya, berinteraksi dan kemudian mendapatkan value lebih. Inilah yang dimaksud dengan, ayo kita nge-zoom bareng-bareng yuk dengan jaringan kita yuk. Kayak gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman, dan usahakan aktif loh ya nanya mumpung saya masih ada di sini. Silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya nggak nih? Yang kemarin beli bukunya Teh Indari boleh ya nanya ya? Sangat boleh. Silakan. Mbak Intan kayaknya serius banget nih mau nanya. Intan nih masih sekolah loh Teh. Masya Allah, kelas? Iya. Kelas berapa Intan? Satu satu SMA. Dan sekarang jadi jaringannya Mbak Nurlen? Iya. Masya Allah. Intan, ayo cerita dong Intan. Keren sekali kamu ya. Baru kelas 1 SMA dan sudah bisnis seperti ini. Silakan. Oke, Ya, Intan. dari kelas 3 SMP itu udah mulai. Apa yang kamu dapatkan dengan bisnis seperti ini? Membantu banget lah, terutama untuk membantu orang tua gitu. Sekarang apa-apa udah nggak ngerepotin orang tua lagi gitu. Udah ngajak teman-teman kamu untuk ikut bisnis seperti ini? Pokoknya belajar. Iya. Dan semuanya juga antusias banget untuk ikut. Oh, keren sekali. Ini Mbak Nurlen, ini saya senang banget bisa ada di jaringan Mbak Nurlen anak SMA, dan percaya atau tidak, customer service saya sekarang itu jumlahnya hampir 10 dan rata-rata mereka adalah anak SMA. Ya, mereka adalah milenial. Mereka adalah orang yang pandai beradaptasi dengan kondisi digital saat ini. Dan mereka keren-keren loh. Bukan 9 sih. Sekarang customer service saya itu total dari seluruh perusahaan hampir 24 orang customer service yang tersebar di beberapa perusahaan. Dan saya sudah mulai melakukan rekrutmen itu ke anak-anak SMA yang sekarang rata-rata adalah sekolahnya daring. Jadi mereka punya banyak waktu untuk bisa mengerjakan hal lainnya dibandingkan kalau Intan suka lihat ya, kemarin saya lihat di berita ada geng perempuan, anak remaja sampai tawuran. Nah itu karena kurang kerjaan Intan. Kamu harus jadi inspirator untuk teman-teman yang seusia kamu, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan waktu untuk sesuatu yang lebih produktif dibandingkan cuman kesana kemari barengan tapi kemudian jadi memunculkan sesuatu yang tidak produktif. Jadi saya pengen Intan ini kamu up Mbak Nurlen, dirimu up, dan inilah salah satu figur milenial yang join di grupnya Mbak Nurlen, dan ini akan mendatangkan traffic baru anak-anak seusia mereka. Saya rasa itu akan sangat bagus. Iya, silakan, ada lagi yang mau nanya? Iya, kalau untuk anak sekolah, alhamdulillah saya sudah lahiran distributor 2, itu anak sekolah semua, umur 18. Masya Allah. Ya, dan semua itu ya itu, karena saya melihat anak-anak sekolah itu ngapain sih gitu posting-posting kayak di TikTok joget-joget nggak jelas gitu. Mending kita manfaatkan kelebih yang manfaat gitu, kayak ya bisa menghasilkan uang lah, seenggaknya mereka jajan tanpa harus minta orang tua gitu. Karena apa ya,
saya kan selain guru honor juga tahu gitu karakter anak-anak sekolah dari SMP karena saya ngajar SMP, jadi tahu banget karakter orang-orang ketika mau menginjak dewasa gitu. Jadi kalau pergaulan mereka salah itu bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Makanya kenapa dari situlah saya benar-benar termotivasi bahwa anak sekolah harus saya rekrut untuk berbisnis gitu karena cuma modal handphone doang kok gitu tanpa harus mengeluarkan modal besar gitu. Yang penting mereka mau dibina dan bermindset yang positif. Itu sih. Yap. Karena sebetulnya kalau kita ngomongin dari mindset, dari sukses itu pertama adalah mindset teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di teman-teman mindsetnya masih kayak begini, kayaknya nggak mungkin deh saya sukses sama SR12, kayaknya saya nggak bisa jualan, saya nggak bakal jualan, ya itu begitu masuk teman-teman nggak bakalan sukses karena mindsetnya saja sudah bilang bahwa diri Anda tidak sukses. Maka kemudian ketika masa pandemi dan resesi ini bilang bahwa ini kondisinya sulit, ekonomi Indonesia lemah, daya beli orang itu melemah, maka kalau begitu Anda tidak akan dapat pelanggan baru karena mindset yang Anda bentuk itu sudah negatif. Ya, teman-teman. Jadi mindset itu sangat penting untuk menentukan Anda bisa tetap melejit di kondisi sulit. Karena jangan salah, teman-teman. Yang namanya di masa sulit seperti ini banyak orang kaya baru loh. Dan orang kaya baru itu semuanya itu berasal dari pebisnis online yang mereka bisa melipat gandakan omsetnya karena bisnis online-nya. Kalau bisnis offline banyak yang turun, ya banyak yang rugi. Karena apa? Tidak dinamis. Mereka yang bisnisnya awalnya offline, kemudian dia mau tetap maju, ya mereka harus beradaptasi dengan dunia online saat ini, yaitu menjadi pebisnis online, gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi mindset itu sangat penting. Ketika mindset teman-teman sudah bagus, insya Allah hasilnya akan sangat bagus untuk bisa tetap melejit. Silakan yang mau nanya lagi. Ayo yang cowok yang mau nanya, coba. Yang laki nih ada juga nih. Skincare tapi jualan skincare tapi laki-laki ya. Boleh nih nanya nih. Enggak ada sih. Silakan jangan malu-malu ya. Ayo guys, nanya guys. Suaraku ada nggak sih Teh? Aku mau tanya. Ada boleh. Silakan Mbak Titi. Nah, berhubungan tadi dengan konsisten ya Teh, jujur sih kalau seandainya sudah sibuk dengan kegiatan sekolah, aku juga salah satu honorer kayak Pak Nurlen gitu kan. Nah, sudah sibuk dengan kegiatan sekolah, terus dengan urusan keluarga gitu ya. Jadi itu untuk konsisten di bisnis tuh kayaknya masih terpecah gitu loh. Gimana sih triknya biar bisa benar-benar konsisten di bisnisnya gitu? Oke, baik teman-teman. Percayalah bahwa menjadi ibu rumah tangga, kemudian menjadi pebisnis sekaligus menjadi guru atau menjadi karyawan itu bukan persoalan yang mudah. Tiga loh yang harus Anda emban. Guru, ibu rumah tangga, kemudian menjadi pebisnis juga. Mudah? Tidak mudah. Saya tidak mau bilang bahwa itu akan sangat mudah. Itu pasti akan sangat sulit, tetapi mindset Anda jangan menyulitkan itu. Ini tantangan buat saya, gitu. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah satu, teman-teman harus punya yang namanya manajemen waktu tertulis. Ya. Teman-teman ingat, manajemen waktu tertulis itu sangat penting. Saya sendiri juga ngurus 8 perusahaan. Perusahaan yang produknya beda-beda, tapi bagaimana Teh perusahaan itu tetap bertumbuh, gitu, tidak ada yang dianaktirikan. Salah satunya adalah dengan manajemen waktu. Lihat ini, saya kemudian membuat yang namanya daftar prioritas yang harus saya kerjakan setiap hari. Salah satu daftar prioritas saya, karena teman-teman adalah seorang leader, yaitu membuat yang namanya Zoom pagi. Jadi meeting pagi itu buat saya adalah sesuatu yang penting. Jadi untuk meeting saja saya tentukan saya mau meeting apa sama tim saya. Sehingga kalau misalnya lihat nih leader-leader saya itu dan pasukan saya setiap pagi mereka melakukan prioritas, salah satunya adalah dengan berzoom dengan saya. Itu adalah prioritas. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah menjadi leader sebetulnya prioritas Anda yang paling utama adalah membina. Ya, terkait dengan urusan-urusan yang lainnya gitu kan, misalnya Anda packing, kemudian Anda juga harus melakukan hal yang teknis lainnya, misalnya reply komen atau apapun, Anda bisa delegasikan kepada yang lainnya. Jangan kerjakan semua sendirian, karena kalian itu bukan superwoman. Yang harus dilakukan adalah ada super delegation.
Ya, bagaimana nih teman-teman? Ada nih yang guru honorer, mungkin kenal sama muridnya yang mungkin dia berasal dari kalangan yang miskin misalnya, bayar sekolah juga susah, jadikan asisten. Ya, untuk misalnya olok atau one like one comment, kemudian untuk balesin komen di WhatsApp, untuk apa? Jangan lakukan semuanya sendirian. Tugas utama seorang leader adalah membina. Ya, benar. jadi prioritas saya sekarang adalah membina. Saya sekarang membina pasukan 10 juta dan leader-leader. Kemudian prioritas saya lainnya adalah saya membina penulis yang mau saya jadikan penulis sekaligus penjual buku. Kemudian prioritas saya yang lainnya adalah sekarang di November ini prioritas saya adalah membina jaringan jaringan pelanggan. Seperti salah satunya adalah saya sudah mulai masukin nge-Zoom ini prioritas. Saya dengan Nurlen itu berarti saya prioritas. Kenapa? Karena membuat jaringan pelanggan itu happy, itu adalah prioritas buat saya. Bagaimana dengan yang lainnya Teh? Dengan olok, kemudian dengan megang handphone, yang saya itu traffic masuk handphone saya satu hari bisa 400 chat. Ya itu saya serahkan kepada asisten saya. Ya, tugas saya mah adalah memanjakan kalian. Ya, jadi kalau misalnya jadi guru ya tetap tenang menjadi guru karena punya asisten. Ya, tetap tenang menjadi ibu rumah tangga karena sudah mengerjakan hal teknis, sudah diserahkan kepada orang, berbagi tugas. Ya, tapi tugas yang utama, yang prioritas tetap kita pegang sendiri. Ya, misalnya Mbak Nurlen jaringannya sudah besar, ada mungkin leader-leadernya Mbak Nurlen yang kemudian diajak untuk juga ikut membina. Ya, kayak gitu. Jadi intinya adalah tercatat prioritas yang harus dikerjakan, kemudian alokasikan waktunya kapan, karena tidak setiap saat juga kita mengerjakan bisnis, tidak setiap saat kita jadi ibu rumah tangga juga, tidak setiap saat juga kita jadi guru. Tapi kita sudah memoles waktu. Ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan Teh, bagaimana caranya biar toko kita di marketplace bisa naik trafficnya? Maaf, saya tidak bisa jawab ini karena saya tidak main di marketplace. Saya itu penjualannya itu organik banget. Jadi saya itu lebih ke maintenance di Facebook pun saya tidak pakai iklan. Jadi saya itu lebih banyak maintenance dengan personally seperti ini. Ya, dengan olok, kemudian dengan membangun kolam. Kalau teman-teman tahu mungkin ada anggota IIDB, saya sering hadir di sana. Ya itulah maintain secara organik, tapi belum masuk ke marketplace. Ya, gitu teman-teman. Jadi saya nggak bisa jawab dan nggak mau sotoy gitu, sok tahu juga untuk jawab tentang marketplace. Teman-teman bisa baca, yang pengen tahu marketplace banyak tipsnya di Google, banyak tipsnya itu di YouTube. Pelajari saja, ilmu itu bertebaran, sejuta ilmu bertebaran. Tinggal teman-teman mau fokus yang mana. Ya, mau di marketplace silakan, mau di Facebook silakan, mau di WA silakan. Kalau saya buku-bukunya lebih banyak di WhatsApp, lebih banyak di Facebook, lebih banyak di Telegram. 3 sosial media itu yang saya maintain dan Masya Allah luar biasa. Saya menargetkan dengan hanya 3 sosial media saja, saya bisa akan mencapai omset 3 miliar dalam 1 bulan untuk jualan buku saja. Ya teman-teman, jadi itu mungkin nggak Teh? Mungkin, sangat bisa di sini di mindset saya. Karena sekarang saya jualan buku saja bisa 1.000 dalam 1 hari. Maka saya akan naikkan sampai 3 kali lipatnya. Oke, ada waktu kalau di saya itu 5 menit lagi ya dia. Silakan yang mau nanya kembali. Teh gimana sih caranya bisa terus naikin omset meski belum punya tim? Kalau belum punya tim ya tentu saja pasti akan lebih sibuk ya teman-teman ya. Karena naikin omset kerja keras kita harus 2 kali lipat. Tapi percayalah bahwa ilmu akan memudahkan. Nanti bisa diskusi sama Mbak Nurlen. Mbak Nurlen kira-kira saya mau naikin omset gimana? Tanyakan mau naik omset di mana? Di WA, di Facebook atau di Telegram? Karena itu ada panduannya masing-masing. Ada WhatsApp marketing, ada Facebook marketing, dan juga ada tentang Telegram. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa baca bisa minta ke Mbak Nurlen, saya mau WhatsApp marketing, saya mau tentang Facebook marketing, tinggal baca dan ingat sekali lagi implementasikan, jangan cuma dibaca kemudian ya sudahlah malas untuk dikerjakan. Ya teman-teman seperti itu. Silakan ada lagi yang mau nanya?
Gimana sih cara mencintai bisnis? Mencintai bisnis itu dimulai dari apakah bisnis ini memang bermanfaat untuk kita atau tidak. Teman-teman, kalau kita ngomongin tentang bisnis, pastikan teman-teman itu bukan hanya sekedar saya mencintai bisnis ini, tapi bagaimana teman-teman punya motivasi yang lebih besar daripada itu. Saya pengen bisnis saya itu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi teman-teman, kenapa saya sampai mengelola 8 perusahaan? Bukan untuk saya sendiri. Saya punya motivasi bahwa saya ingin sedekah yang unlimited, gitu kan. Satu perusahaan harus sedekah 100 juta per bulan. Kalau saya punya sedekah satu perusahaan 100 juta, berarti saya punya 800 juta untuk saya sedekahkan. Artinya saya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Jadi kalau kita mau mencintai bisnis, pastikan bahwa Anda punya motivasi yang strong. Ya, misalnya kayak gini, saya mah ada sebenarnya mau mencintai bisnis gimana, ada saya mah sudah cukup, suami gajinya besar, kemudian saya juga disupport sama suami, jadi bisnis buat apa? Ya, jadi jangan hanya berpikir bahwa bisnis buat saya saja, tapi bisnis harus bermanfaat untuk orang lain. Ya, apalagi kalau misalnya suaminya tidak mensupport, jangan juga jadi berat kemudian menganggap bahwa aduh bisnis ini jadi berat buat saya karena saya harus menanggung semuanya. Jangan. Cintai bisnis itu karena manfaat yang seluas-luasnya bisa kita berikan kepada perempuan lain atau kepada orang lain. Ya, teman-teman. Oke, Dia berapa menit lagi? Ada pertanyaan lagi selain itu?